Ta'ala. Semua diri kita akan dihisab oleh Allah, dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu mulut tidak lagi mampu berucap, ketika itu mulut tidak lagi mampu bersaksi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Yasin, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika hari itu datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengunci mulut kita, dan tangan, kaki, seluruh organ tubuh kita akan memberikan kesaksian atas apa yang telah kita kerjakan semasa hidup di dunia ini. Saudara-saudaraku, Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits, ittaqillaha haitsuma kunta. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena pada Jumat yang mulia ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, sehingga kita dapat melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid yang kita cintai ini, yaitu untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita seorang muslim mukmin yang beriman kepada Allah, yaitu untuk menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa kiranya disampaikan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah Nabi Khatamul Anbiya, penutup dari sekalian nabi, la nabiyya ba'da, tidak ada nabi sesudahnya. Maka kita umatnya yang mengharapkan syafaat kelak di yaumil mahsyar memperbanyak selawat kepadanya. Terlebih lagi di hari Jumat yang mulia ini memang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersolawat kepadanya. Untuk itu kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan solawat yang singkat ini hendaknya nanti di yaumil mahsyar kita dikenal oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang cinta kepadanya dan dapat disyafaatkan olehnya. Amin amin ya rabbal alamin.
Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami selaku khatib tidak bosan, tidak pula lupa untuk mengajak berwasiat terkhusus kepada diri khatib sendiri dan umumnya untuk kita hadirin yang dirahmati Allah, agar marilah kita terus senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena dengan iman dan takwa lah yang akan mampu menghantarkan kita ke derajat yang mulia, baik di hadapan manusia, terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah Jumat kita pada hari yang mulia ini yaitu keutamaan berzikir. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui di dalam ilmu pengetahuan kita, selaku seorang muslim mukmin yang beriman kepada Allah, ada aturan-aturan, ada pemberitahuan kepada kita bahwa kita hidup di dunia ini tidak hanya sebatas hidup layaknya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, tetapi di dalam kehidupan kita ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aturan-aturan kepada kita yang telah kita ketahui dari sumbernya Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis baginda Rasulullah. Di samping kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib atas diri kita, maka di samping itu pula Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita untuk senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat ke-41 dan 42? Allah mengingatkan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu, ingat kamulah Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di waktu pagi dan petang. Dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini tahulah kita bahwa begitu pentingnya zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, sehingga Allah berfirman tadi dalam surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42, manfaatnya adalah untuk kembali kepada diri kita sendiri. Apa manfaat yang pertama di dalam kehidupan kita? Bahwa betapa pentingnya kita melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah untuk membersihkan hati kita, untuk melembutkan hati kita, melunakkan hati kita, sehingga hati kita terus rindu, terus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hati yang terus disirami dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan bersih dan bercahaya, sehingga dengan itu mudah menerima kebenaran, mudah menerima nasihat, dan ketika ia berbuat, perbuatannya akan selalu baik-baik. Saudara-saudara, lalu bagaimana Rasulullah SAW memberikan perumpamaan kepada kita manusia ini, perbedaan antara orang yang hidupnya berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak mau berzikir kepada Allah. Kata baginda Rasulullah SAW dalam hadisnya, perumpamaan seseorang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah, perumpamaannya seperti orang hidup dan orang yang mati. Inilah perumpamaan yang sangat dahsyat dari baginda Rasulullah sebagai ilmu pengetahuan kepada kita yang harus kita amalkan. Kata baginda, perumpamaan orang yang berzikir itu, orang itu akan hidup. Apa yang hidup? Yang pertama, hatinya. Karena orang yang berzikir hatinya akan hidup, disirami dengan zikir. Perumpamaan zikir dalam kehidupan kita
istilahnya seperti nutrisi, makanan yang bergizi untuk hati kita. Kemudian perumpamaan orang-orang yang tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ia seperti orang yang mati, kata Rasulullah. Apakah jasadnya mati? Tentu tidak, melainkan daripada hatinya lah yang mati, tertutup hatinya, gelap hatinya, sehingga sulit untuk menerima kebenaran, sehingga sulit untuk melangkahkan kaki datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah salat bersama-sama, mendengarkan kajian-kajian Islam, mendengarkan syiar-syiar Islam. Inilah salah satu bukti hati kita tertutup daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kemudian apa atau bagaimana langkah-langkah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah zikir itu hanya cukup diucapkan dengan lisan saja, atau seperti apa yang harus kita lakukan? Maka zikir dalam hal ini oleh para ulama kita membagi kepada 3. Yang pertama, zikrul bil lisan, yaitu zikir dengan lisan ataupun ucapan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, zikir dengan lisan sebagaimana yang kita ketahui seperti mengucapkan subhanallah, kemudian alhamdulillah, kemudian Allahu akbar, atau la ilaha illallah. Dan hal ini sering kita lakukan setelah selesai sholat, sebagaimana yang dituntunkan Rasulullah SAW, bahwa ketika selesai sholat fardu, hendaklah kita melaksanakan zikir sebanyak 33 kali subhanallah, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 33 kali, dan sempurnakanlah zikir itu dengan la ilaha illallah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembagian zikir yang kedua, zikir dilakukan dengan qalbun ataupun hati. Maka makna daripada zikir ini, tembakan utamanya kata Rasulullah adalah kepada hati. Sebab salah satu cerminan dari orang yang bertakwa itu, cerminan dari orang yang berzikir itu, kata Rasulullah, at-taqwa hahuna. Rasulullah menunjukkan bahwa takwa itu letaknya di dada atau di dalam hati. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita berzikir dengan hati? Bisa kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita resapi, kita renungkan, serta kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha Agung. Tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita besarkan nama Allah dalam hati kita. Kita singkirkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mungkin barangkali selama hidup kita ini selalu kita agung-agungkan, kita bangga-banggakan, dan kita besar-besarkan, sehingga kita banyak lalai lupa kepada Allah. Baru yang ketiga, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang disebut dengan zikir zawari. Apa makna daripada zikir zawari tersebut? Zikir zawari ini adalah zikir yang digerakkan oleh organ tubuh kita, diri kita, sepanjang badan kita, baik kaki, tangan, mata, kepala, dan lain sebagainya. Ini harus kita gerakkan mengingat Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan zikir zawari. Bagaimana contoh yang harus kita lakukan dalam zikir zawari ini? Zikir zawari ini salah satunya adalah mau kita melangkahkan kaki kita ketika ada majelis ilmu, mau kita melangkahkan kaki kita ketika azan berkumandang di masjid, dengan segera kita datang untuk melaksanakan sholat di dalam masjid tersebut. Saudara-saudara, apa pentingnya zikir jawari ini kita lakukan? Yang utama sekali pentingnya bagi kita adalah ketika kita nanti di yaumil mahsyar kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, semua diri kita akan dihisab oleh Allah, dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu mulut tidak lagi mampu berucap, ketika itu mulut tidak lagi mampu bersaksi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Yasin,
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika hari itu datang, Allah Subhanahu wa taala mengunci mulut kita, dan tangan, kaki, seluruh organ tubuh kita akan memberikan kesaksian atas apa yang telah kita kerjakan semasa hidup di dunia ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, terakhir sebagai penutup kesimpulan daripada manfaat berzikir kepada Allah, yang pertama akan menghindarkan diri kita atau menghidupkan rasa tenang, nyaman dalam kehidupan sehari-hari kita. Rasa was-was, rasa gelisah, rasa cemas, insya-Allah dengan berzikir akan lari, akan terhapus semua itu, karena Allah sudah menjanjikan kepada kita, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak mengingat Allah, bahwa menjadikan hati akan tenang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan selalu cinta kepada kita, karena orang-orang yang mengingat Allah, Allah juga akan mengingatnya. Fadhkuruni adhkurkum, ingat kamulah aku, niscaya aku akan ingat kepada kamu, kata Allah. Kemudian yang ketiga, selamat kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ada salah seorang sahabat yang menjelaskan, bagi orang-orang yang berzikir, kata sahabat tersebut, tidak ada yang akan mampu menghalangi daripada azab Allah Subhanahu wa taala, melainkan daripada kebesaran berzikir terhadapnya. Saudara-saudara, agar kita terlepas dan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak zikir kita besarkan nama Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam ucapan, dalam tindakan kita, terkhusus dalam hati kita kembali mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita hilangkan kebesaran kita terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami bacakan Quran surah Al-Asr sebagai penutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demikianlah isi khutbah Jumat kita pada kali ini. Semoga ada hikmah dan manfaat dalam kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.